Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan membuatkan satu video tentang koneksi antara materi modul 1.1, yaitu Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan modul 1.2, yaitu Nilai dan Peran Guru Penggerak. Video koneksi antara materi modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak, ini dibuat oleh Thomas Elisa Sembol, CGP Angkatan 11, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan fasilitator saya, Ibu Oktaviana Norlin Akote, dan pengajar praktik saya, Victor Damianus Fidelis. Teman-teman guru hebat, saya mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya melalui model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Lalu saya akan membahas satu persatu tentang refleksi 4P itu. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah kaitan antara materi modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, momen yang paling penting. Selama belajar modul ini, saya mendapat pengetahuan dan pencerahan untuk tetap berusaha memanusiakan manusia, melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dalam bentuk apapun, sehingga orientasi saya adalah siswa di kelas. Melalui ruang kolaborasi dengan ibu fasilitator, pengajar praktik, dan teman-teman CGP yang hebat, yang selalu membagi praktik baik dalam kolaborasi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru harus menghamba pada murid untuk menuntun segala kodrat yang ada dalam diri mereka untuk mencapai kesempurnaan, keselamatan, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal lain yang perlu saya paparkan dalam peristiwa, yang itu kurikulum Merdeka memang sudah mulai mengubah pola berpikir saya tentang proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Namun, pelaksanaan selama ini belum optimal, yang disebabkan oleh sumber daya saya sendiri, waktu, dan juga terbentur dengan tugas-tugas yang lain di sekolah. Sehingga yang menjadi rencana proses pembelajaran yang berpusat pada murid yang direncanakan tidak berjalan optimal. Selama belajar modul ini, saya mendapatkan penguatan dan pencerahan untuk tetap berusaha memanusiakan manusia, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dalam bentuk apapun, sehingga orientasi saya adalah siswa di kelas. Hal lain juga yang saya alami melalui ruang kolaborasi ini juga, saya mendapatkan pengetahuan baru untuk bisa merancang pembelajaran yang inovatif dalam kelas, seperti mencoba hal-hal baru, metode dan media baru agar siswa merasa nyaman dalam belajar. Saya mengadakan kolaborasi juga dengan teman-teman sejawat saya, kepala sekolah, dan orang tua siswa demi tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini yang saya dapat, yaitu trik untuk bisa berkolaborasi dengan warga sekolah. Lalu bagaimana saya harus bisa merefleksi diri setelah proses pembelajaran. Semua pengetahuan baru yang saya dapat melalui modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa diterapkan di sekolah dengan baik ketika saya menggali nilai dalam diri saya, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan juga saya menjalankan peran saya sebagai guru, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru yang lain, menjalin kolaborasi antara guru, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Lalu apa kaitannya dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak? Menurut saya, kaitannya adalah untuk mencapai tujuan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya tergantung bagaimana seorang guru itu menggali nilai-nilai yang ada di dalam dirinya
dan dia berperan aktif untuk merancang pembelajaran di dalam kelas yang berpihak pada murid. Lalu model refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tetapi setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ternyata saya belum maksimal menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu di kelas. Apalagi setelah saya mempelajari nilai dan peran seorang guru bagi tumbuh kembang murid dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang sangat penting bagi saya yaitu saya harus lebih berinovasi, berpihak pada murid, bisa berkolaborasi, dan menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Lalu refleksi saya yang terakhir yaitu penerapan. Bagaimana saya seorang pendidik atau guru bisa menerapkan apa yang menjadi nilai dan peran seorang guru penggerak dan filosofi Ki Hajar Dewantara itu di dalam kelas. Lalu hal pertama yang saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, mengadakan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran, misalnya dengan menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran yang menarik bagi siswa. Ketiga, mengasah keterampilan dengan membuat pupuk dan pestisida organik. Dan yang terakhir yaitu pengimbasan kepada guru yang lain atau coach bagi guru yang lain. Bagaimana saya harus mengembangkan diri saya? Yang pertama yaitu mendalami materi modul 1.1 dan 1.2 serta mengaplikasikannya di dalam ruang pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengadakan refleksi diri di setiap akhir kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di sekolah dengan cara merenungi dan mempertimbangkan hal positif dan hal negatif yang terjadi dalam kegiatan yang saya lakukan. Yang ketiga, bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman sejawat mengenai pembelajaran yang bermakna di dalam kelas. Yang terakhir, meminta masukan, kritikan, dan support yang membangun dari berbagai pihak, misalnya dari murid, rekan sejawat, keluarga, dan kepala sekolah. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Saya Thomas Elisa Sembol, Guru Hebat Indonesia Maju.